Woro Sinto. Sinto itu apa sih? Kalau gendong. Hah? Sinto gendeng. Sinto gendeng. Piro sableng ya. Bener. Sinto. Rekian Sinto. Rekian Sinto. Dan itu jadi Rawono ngamuk, anaknya kok laki. Dibanting gede, dibanting lagi gede, dihajar jadi gede. Akhirnya dia lupa. Wah, ini anak gue deh, sakti ini gitu. Ya udah. Iya, enggak apa-apa lah. Tapi dia nggak ngerti. Indrajit itu. Dia nggak tahu. Dia nggak ngerti bahwa Itu itu bukan bukan anaknya. Nggak tahu. Oh. Nggak tahu. Indrajit itu kan. Indrajit Ya. itu. Indrajit. Megananda. Karena dia Megananda. Megananda itu. Anak awan. Anak awan. Ananda Mega. Oh ya Salah. benar. Megananda. Jadi Rahwana itu sebetulnya dia nggak tahu kalau itu oh ternyata gue salah firasat dong kemarin gitu. Jangan Kayaknya melayang ke sini tuh, ya Nah, kan? Yang lalanya jadi ke sini keluar kok. terus Dewi Tarinya nggak tahu kan gue lahir laki Mana? gitu. Gitu. Iya. Nah, Dia nggak mau Kalau bukan incest. dijawab kayak gitu ya. Iya. Mana Aku kita? tahu, Bang, gitu. Iya. Wah kan harus Oneng. main. Kalau lenong gitu. Ayo, oneng. Aku tahu, Bang. Mana aku tahu bang? Orang lainnya laki. Gitu. Nah terus kemudian Dewi Sinto itu kan kemudian diperistri oleh Romo Romo. yang memenangkan sayembara Mandili itu sayembara apa? Mentang, Mentang Gendewo. Tuh. Nah terus kemudian ya tapi peristiwanya Prabu ya gitu. Janoko beneran childless. Childless. Apa akhirnya Enggak. setelah ada Sinto dia punya anak lagi? Tidak ada cerita. Nggak diceritakan. Ora kocap berarti. Kurang kocak. Nah, jadi Mandili pun habis itu tidak ada cerita ya. Karena Kerajaannya kalau kayak gimana? Magodo gitu kan ada ceritanya tuh Udah. nyambung sampai Bharatayuda ada sampai Bharatayuda pun ada Raja Magodo yang dimatikan kan ada. Ada cerita nggak sih Ayodhya dan Mandili kemudian disatukan? Enggak ya? Enggak. Mungkin after Romo pulang kali ya. Karena Romo Mereka itu merger. berarti sudah peristiwa Ngalingko dong. Kalau Romo pulang kan dia habis menikah kan pulang terus diangkat jadi ratu kan karena Diangkat jadi bapaknya ratu. Mas Pendito ning mboknya si Garoto komplain KKI kan komplain. aku bukan KKI, boneka KKI. KKI Karena dia bukan boneka. Marah. dia komplain janjimu gimana bang waktu mau jadi habis Kausalya itu punya 2 istri lagi kan KKI itu sesongko anakmu jadi ratu kan nggak tahu kalau mau punya anak dan itu pun punya anak 4 itu proses karena bertapa itu kan ya memang susah punya anak dari ketiga perempuan ini kan Kan Dasarata itu istrinya 3. 3 Kausalya Kausalya melahirkan Romo. Terus istri keduanya aku lupa siapa. KKI itu KKI yang istri ketiga. Tiga. Oh, yang Melahirkan kedua. Bharoto. Yang kedua itu melahirkan Laksmono dan Satrugna. Satrugna. oh Terus KKI itu melahirkan Bharoto. Satrugna itu nama lainnya apa sih kayak ada nama lainnya apa ya di bukunya Pak Sunarti itu bukan. Oh iya, setahuku kayak kayu itu yang istri kedua. Tapi Ini kalau pokoknya suaranya Bharoto. Storing Soli ya, karena hujan. Yes. Iya, iya pokoknya KKI itu yang ibunya Garoto itu ya. Oh, Nah, iya. KKI itu dulu waktu saat Dasarata itu perang, dia mengalami luka-luka yang sangat serius. Tapi yang ngerawat itu Mbak KKI ini. Salah. Gitu loh. Oh, awalnya di situ. Awalnya tuh di situ. Gitu loh. Terus Dasarata itu bilang, kalau aku sembuh, kamu minta apa aja nanti aku tak kasih. Dan itu nggak pernah dituntut sama KKI sampai detik pengangkatan Romo menjadi raja. Iya, betul. Begitu Romo jadi raja, akhirnya dia nggak kuat karena gue punya hak nih punya hak veto 1 gitu loh. Jadi hak itu akan saya pakai Iya. gitu loh. 1 itu aja saya minta. Bharoto jadi raja, kaget sih Dasarata kan, ya gimana udah terlanjur ngangkat Romo sebagai raja, tapi kan akhirnya Romo legowo
ya sudah menyerahkan kerajaan tahta itu ke adiknya ya si Mas Baroto ini. Dewi Sumitra. Sumitra. Sing anake kembar aku tak golek. Joyo Hadikusuma. Loh. Satrukna itu dari Teruna. Nah, itu kalau di sini jadi tak goleki contekan. Adiknya Laksmana kan berarti kan? Iya, Laksmana dan Teruna. Nah, Teruna nanti yang ditinggal di Ayodhya ngancani Baroto. Laksmana raja di laut. Oh ya. Nggak bisa. Ya nggak bisa dipancing begini. Nah, Laksmana janji mendampingi Rama, Satrukna mendampingi Baroto. Tapi Baroto sebetulnya nggak mau. Nggak mau. Kan naruh aku terompai Romo. Terus dia ngejar ke Dandoko Dia kan. marah sama Marah sama ibunya. ibunya. Ibu gimana? Aku tuh nggak punya kesaktian apa-apa, malah yang pilihan itu Romo sama Laksmana itu ya, yang sekti Yang gitu. sekti. Sing tenanan, Sing qualified tenanan. gitu. Iya, jadi emosi kan, ibunya harus nyesel, bapaknya juga sakit, akhirnya Akhirnya ibunya kekei bikin video Loh, aku bukan Aku bukan boneka. boneka. tuh, untuk menarik itu kan, Bukan boneka. untuk Untuk menarik subscriber. menarik subscriber betul. jadi terus akhirnya Prabu Dasarata sedih waktu Meninggal. diusir meninggal. Terus nah Barata ngoyak itu kan sama para pasukannya, pokoknya ngoyak, ternyata udah punya pesanggerahan gitu kan. Terus Balio, dang Balio, Mas, gitu kan. Benar, benar. Itu Trimure. bukan tahtaku, itu bukan tahtaku, ini hakmu gitu. Wes kanu Romo ngendika apa kowe sik. Tapi Romo sedo nangis seluruh Dandoko itu kan. Terus akhirnya ya kalau kamu jadi raja berarti kamu membantuku dan menjalankan amanat Romo Prabu kan gitu. Akhirnya ya wis lah, neng kowe bali lho gitu. Ya, pokoknya janjinya itu saya hanya raja sementara. Iya, dia Selama 13 mengumumkan, tahun ini saya akan menjadi raja, tapi begitu masa pembuanganmu selesai, kamu kembali ke Ayodhya, tahta akan aku kembalikan ke Iya, kamu. heeh. Jadi saya adalah PLT. Benar. Aduh, kesal banget. Iya. Dan PLH, ya pelaksana harian ya. Iya. Betul. Satrukno sebagai PLH. Benar, Iya. benar. Kok Ya, dilalahnya kok bojone hilang itu. Iya. Heeh. Gitu. Ya, pembantu rumah tangga. PL. PL. Nah, ya. Saya pikir pusat latihan tari ya. Iya loh. Bagong Sudiarjo. 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 Nah, terus akhirnya ya sudah Baroto dan Laskar kembali setelah dibekali Hastobroto. Hastobroto tuh kayaknya di India nggak ada. Ada nggak sih? Apa? Dia cuma diwejang Itu kepemimpinan amanat, doang kayaknya. amanat kepemimpinan ada 8 poin. Sebentar. Hastobroto tuh ada di situ. Di situ di Bukan Wedar. Wahyu Makutaromo. No, iya itu kemudian. Oh. Tapi Hastobroto itu pertama kali keluar di Romo Tundung. Oh. Di Wedar ke itu untuk ngajari apa yang harus saya lakukan selama untuk saya bisa menjadi raja dan tetap menjaga Itu berarti kerajaan ini Utuh. tetap utuh sampai kamu pulang 13 tahun lagi. itu berarti emang ilmunya Wisnu ya? Itu ilmunya aku nggak tahu itu ilmunya Wisnu karena itu nggak keluar di Arjuna Sosro juga. Jadi kayaknya itu Romo. Jadi itu selalu wisdomnya Romo karena itu nanti keluarnya di Makutaromo kan? Oh iya. Keluar lagi di Makutaromo. Iya. Nah Kalau itu di Makutaromo yang nerima Arjuna kan? Arjuna. Mm-mm. enggak dong. Nah, Wahyu Kresno ya? Makutaromo. Oh iya Kresno. Nerima Arjuna. Arjuna. Dari Kan Begawan ke Solo City ya kan? Romonites kan? Kalau nggak salah. Lakonnya kan ada juga lakon Romonites. Romonites dan Romonite. Apa bedanya? Ya itu sama kalau. Romo masuk Romonite ke atau Romonites Kresno, susah. Laksmana masuk ke Arjuna. Arjuna. Ya. Oh. Terus siap, Kumbakarna siap. jaga pahanya Bimo yang sebelah kanan yang apa kalau nggak salah waktu peristiwa Lengotolo itu Mm-mm. yang gulung-gulung kan Ya, Sengkuni. tapi kan ada yang kecipratan tetap waktu itu diuncalin dhuwur kan yang berusaha nangkep kan Duryudono sama Werkudara dapat dua-duanya keblonyoh. Oh. Dua-duanya dapat keblonyoh tapi pahanya nggak kedapet, satu paha kanan satu paha kiri gitu. Jadi paha kanan yang satu kalau nggak salah Werkudara yang nggak kedapatan itu paha kanannya, yang Duryudono itu paha kirinya. Tapi paha kanannya kemudian paha kanannya
Werkudara kemudian dilindungi oleh Kumbakarna. Karno. Arwahnya Kumbakarna melindungi Masuk ke paha paha. itu. Nah, sementara si Duryudono Duryudono enggak, aku mau sabet lumpuh kan langsung kan, Iya. lempoh. Lempoh. Nesot. Sementara Sengguni gulung. Karena Benar. ciprat jatuh di lantai kayak di tanah kan terus dia gulung. Makanya dia utuh, ketutup semuanya. Hmm. Jadi itu korelasinya Ramayana sama Mahabharata Jawa. Sambungannya Ada di situ. Tapi sampai sejauh itu, sampai peristiwa Cupu Mane itu, kalau saya nangkapnya ini persoalan cinta, Asik. nafsu sama kekuasaan itu benar-benar kental di situ ya. Tahta wanita itu. Nah, selalu kental di situ. Makanya Klasik. menjadi sangat ini ya. Berlatar Makanya kerajaan. Yoi. sangat menarik ini kalau pas kita bahas cinta keterlaluan, karena kebangetan cinta di sisi yang Yo rapi. nggak bagus. Nanti kamu Buktinya- jadi lemah. Nah, gitu. buktinya cinta yang keterlaluan dari Wisrawa ke Danaraja membuat dia Iya, kepleset. kepleset Kepleset. terbakar nafsunya gitu dan segala macam. Terus si Rahono. Gutomo ke Indradi, anak-anaknya, oh, ke anak-anaknya. Indradi, Indradi, Indradi ke Surya dan Jengwin tadi nih ya. ya, Terus. seperti itu. Oh. Nah, yang menarik nanti kan selanjutnya ini berarti kan peristiwa Alengpo itu ya. Iya, jadi kan Nah, ini kan apa? ada nggak berbeda nggak kira-kira Mas? Cinta yang Karena di babak berikutnya setelah itu kan Romo Sinto kan sebetulnya kan. Betul. Mm-mm. Cinta yang berikutnya ini kan cintanya Romo dan Sinto ini yang untuk di beberapa pujangga justru mempertanyakan itu cinta sejati yang macam Iya. apa sebetulnya. Iya, betul. Gitu loh. Ini Dibilang orang-orang- ini true love tapi true love yang kayak apa gitu loh. Karena pada saat mereka diusir, terus mereka di alas Dandoko itu, kemudian Rahwana ngirim Kolomarica ya Mm-mm. jadi untuk kijang goda, untuk Jadi kijang mas, narik itu jadi kijang mas itu. Mm-mm. Kan si Sinto kemudian juga akhirnya bisa ditarik keluar Mm-mm. karena kebodohannya dia juga Iya. kan. Ya. Mm-mm. Full ya dia. Dan anak manja. anak manja, saya setuju. Karena Sinto kan anak manja. Tapi dia memang sempat menuduh Laksmana ketika Iya kan, aku tahu nih. kan Marica akhirnya berubah jadi buto lagi, tapi dia karena masih sakti terus merintih seperti suara Rama. Dia kan memang pinter Malewarna gitu kan. Terus kayak kakangmu diselamatkan, terus aku hanya mengikuti amanat. Oh kalau begitu kamu suka kakandamu meninggal, kamu mau memperistri aku ya, Itu gitu. dia. Loh, kakang Bo, saya ini saya hidup padat gitu kan, saya nggak mau menikah, saya itu hidup saya untuk kakanda Romo sama kakanda Sinta gitu. Ya nek kowe membuktikan kamu cinta, ya udah selamatkan. Nah terus dia pergi Laksmana, terus kakek-kakek tua datang yang merupakan Rahwana itu. Dan itu mirip-mirip ya ceritanya, titisannya Dewi Sri berlaku seperti itu mirip-mirip sekali ya dari awal sampai. Kalau ngelihat dari awal itu bentuk-bentuknya karakternya titisan Sri itu begitu. Manja-manjaan Manja. gitu. Sembodra itu kan manja banget. Sembodra juga manja. Sembodra, Manja iya. dan Inces kayaknya, punya inces. ambisi besar. Dan memang dimanja kok Sembodra itu kan, dia sebagai anak ragil kan ya Sembodra itu. Memang karakternya menjadi seperti itu. Tapi yang di sini yang menjadi pertanyaan konsistensinya Wisnu sebetulnya. Tapi ini jadi lucu ya, pola itu ada di Sri ya, ada di Widowati ya. Misalnya kayak, oke, kita lihat mundur nih misalnya, Sembodra anak ragil, anak ratu ya, anak bungsu. Kemudian dari Sinto. situ Sinto, Anak tunggal. Sinto, anak tunggal, yo Pepean. anak pepean, Anak pepean ratu. ratu. Heeh. Aslinya pun anak ratu kan. Iya. gitu. heeh. Terus mundur lagi adalah si Kosalyo. Kosalyo. Dia anak ratu. Anak ratu, kedua. anak Ayodhya. Nah, terus mundur lagi Citrawati. Yo anak ratu. Ragil. Ragil. Ragil apa merep ya? Kayaknya Tapi Ragil. Anaknya adiknya laki. Kayaknya dia nggak punya saudara perempuan, jadi Satu-satunya perempuan Kedua perempuan. kedini gitu. Kedua kedini perempuan gitu. satu-satunya lah Ya, di keluarga itu. Citrawati ini. Citrawati. Citrawati. Citrawati itu saudaranya 14. Loh,
Dia Lanang kabeh? anak kedua dari bungsu. Kakak bungsu. Kakak bungsu. Kemudian sekarang yang masih hidup tante saya itu Oh, yang paling bungsu. gimana Citrawati sih? ini suaminya itu ya bapak saya. Baik, iya baik. Serius banget kita ya. Mundur. Tadi ibu Oh, saya ini sekarang isinya sama ya. Ada sanggit baru. Kok Saya juga 14? Serasa pernah dengar Citrawati, oh ibu saya sendiri ternyata. Namanya ternyata Citrawati. Lo lali. Iya, toh. Ternyata ibu saya lo. Karena gini, yang aku tahu Citrawati itu kan anaknya Prabu Citradarmo yang aku tuh. Aku tuh. Tapi pada saat dia akhirnya mau menikah, kuwi Kang Ramane wis itu. Ini harus ini ya, roaming ya. Roaming. Oke, roaming. Enggak apa-apa. Ya, ayahnya sudah meninggal pada saat dia sudah cukup umur untuk menikah. Nah, ketika Prabu Citradarmo meninggal, ayahnya Citrawati meninggal, diturunkanlah tahtanya kepada yang masih debatable apakah ini abang atau adiknya Citrawati yang bernama Citranggoda. Citranggoda. Prabu Citranggoda. Iya, Nah, akhirnya si Citrawati ini menjadi tanggungannya Citranggoda kan gitu. Selama dia belum ada Menikah. suami gitu kan. Ya udah, jadi paling tidak di sini kita tahu bahwa polanya Widowati selalu kepada anak raja ya kan, yang Kinase. Manja pokoknya dikasih ya. banget Betul. gitu ya nggak sih? Ya. Iya, selalu seperti itu ya. Bahkan Sembodro punya privilege untuk tidak bosol. Ya. Sembodro kan tidak pernah Sembodro bosol. nggak bosok. Nggak pernah bosol sama siapapun. Kayak Werkudara ya. Ya. Iya. Werkudara kan bukan privilege tapi memang nggak bisa. Memang karakternya begitu. Memang nggak Ngoko. bisa. Ngoko. Sama Wisanggeni ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Wisanggeni ya. Iya. Tapi Wisanggeni itu kan berperilaku seperti itu pada saat Sang Hyang Wenang masuk di Masuk dalam ke dia. dalamnya. Oh. Kalau nggak ada Sang Hyang Wenang ya dia balik kayak biasa lagi. Kesettingan asal dan ya. kesettingan asal dan tidak ada cerita. Iya. Wisanggeni itu kan selalu ada cerita kalau dia pas kesurupan Sang Hyang Sang Hyang Wenang itu. Kalau di Solo ya, dia shaman. Oh. kalau di Solo. Tapi Di Solo. defaultnya tetap Kalau di wayang Jogja beda lagi soalnya. Oh iya gimana? Wayang Jogja ya biasa, satrio biasa. Satrio ya. Yang Sakti. tidak punya keistimewaan Sakti, bahwa dia sakti banget. tapi dipinjam oleh Sang Hyang Wenang nggak? Tidak. Tidak. Dengan sendirinya dia seperti anak-anaknya Sakti. Pandawa yang lain sakti. Sakti. Dan dia itu temenan sama Ontoseno. Ontoseno. Temenan sama Ontoseno. Itu kayak Gatot Kaca temenan sama Abimanyu. Sebentar. Ini mungkin OOT ya, tapi nggak apa-apa. Maksudku karena kita lagi ngebahas ini, kan ada perbedaan di Solo dengan Jogja tentang Ontorejo dan Ontoseno. Karena aku lupa which one yang punya Ontorejo yang doang. hanya Ontorejo doang, which one yang Ontorejo dan Ontoseno. Kalau Solo, Bimo itu Werkudara itu anaknya dua. Gatot Kaca sama Ontorejo. Solo. Solo. Oh, Oke. iya, kalau Jogja. Kalau Jogja, Gatot Kaca, Ontorejo, Ontoseno. Iya. Kalau Banyumas, Gatot Kaca, Ontorejo, Ontoseno, Srenggini. Oh. Ada 4. Oh, pernah dengar Srenggini. Ada 4. Srenggini ini perannya apa kalau di Sama. Banyumas ini? Mana ini udang. Oh. Yang ini udang. Sama kalau sering gitu beda ya. Beda. Kalau Serenggi itu kan musuhnya Gambiranom. Gambiranom. Waktu terakhir Gambiranom Ya. tewas, Bambang Irawan. Ya kan? Oh itu Bambang Irawan. apa yang Werkudara sama Dewi Urang apa itu? Ayu. Kurang ayu. Kurang ayu Ya. itu. Jadi kalau di Solo itu kan istrinya cuma 2. Istrinya itu Arimbi Dan sama Dewi Nogogini. 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 Anaknya Antaboga. Anaknya untuk Mantap, buku. Gitu. Kalau terus anaknya itu waktu kecil namanya Ontoseno, begitu gede jadi Ontorejo. Oh, itu yang di satu. Solo. Jadi yang satu Satu pakai tokoh. pakai pogok, Hmm. begitu Ontorejo jadi gelung. Udah gede. Itu yang di Solo. Wayang Itu yang kulitnya di ya. Solo. Gitu. Solo itu. Solo. Hmm. Kalau di Jogja dia punya istri Dewi Arimbi. Nogogini, Urangayu. Urangayu. Urangayu itu anak ibunya Ontoseno di air. Anaknya ikan. Ibunya udang, anaknya ikan. Kalau Dewi siapa namanya? Nogogini. Nogogini kan ular. Ya. Anaknya Naga, ular naga. kan? Anaknya ular juga kan si Ontorejo itu. Ambles bumi itu Ambles ya. bumi. Heeh. Nah, kalau di siapa di Banyumas. Banyumas, Heeh. aku nggak tahu nama ibunya siapa. Tapi ini seekor udang yang melahirkan anak yang namanya Srenggini. Ya mungkin saudaranya Ontoseno itu kali. Mungkin setelah Antasena. Karena nggak ada istrinya lagi tuh. Heeh. Ada. Jadi berarti yang anaknya tuh 4.
gitu loh. Kalau di versi Mbak Yumas. versi. Oh, ini sama juga kayak tahu. sama dengan Kadang Bayu. Kalau Kadang Bayu kan kalau di Solo kan 5. Bayu paling tua tuh kalau nggak salah kan ada Bayu putih, Bayu ireng, Bayu abang, Bayu kuning, sama Bayu penutup. Kalau Solo kan begitu. Bayu putih kan Anoman. Bayu hitam itu Gunung Menoko. Bayu merah itu, Bayu abang itu Wil Jajah Werko. Ya kan, merah yang buto. Kalau Bayu kuning itu Liman Situbondo, Gajah. Ya kan? Bayu penutup. Terus Bayu penutup Werkudara. Kalau Jogja tambah 2 lagi. Yang ada resi itu bukan sih? Yang resi itu Menoko. Oh, Menoko. Menoko itu bisa disebut resi tapi dia tuh gunung. Gunung Menoko, gunung yang bisa ngomong, tapi sering diwujudkan dalam bentuk resi. Oh, gitu. Gitu. Kalau Jogja tambah 2 lagi. Ada Garuda Mahambira sama Nogo Taksoko apa gitu loh. Ada jadi monyet, gunung, buto, gajah, manusia, burung, naga. Kalau Jogja itu ada 7 Kadang Bayu itu. Itulah. Baik. Tapi tetap yang Werkudara yang terakhir. Werkudara tetap yang terakhir. Yang manusia kan Werkudara kan? Ya. Jadi kalau yang harusnya kalau secara seni rupanya yang satu kotak-kotak merah, yang satu kotak-kotak putih, yang satu kotak-kotak hitam, Kotak-kotak hitam, itu, ya, yang satu kotak-kotak kuning gitu. Ya. Kalau Werkudara, Kampung Poleng Bang Bintulu semuanya ada di situ, merah, kuning, Oh putih. iya bener ya. Gitu dikampuh jadi satu karena dialah yang manusia lengkap itu. Yang terakhir. Putih itu sabar, hitam tuh apa gitulah itu kan apa sih luamah Nafsu. Alwamah, Supia, Mutmainah kayak gitu. Alamak ya. Alwamah dikampuh jadi satu wujudnya di Werkudara. Ya Anoman yang putihnya gitu. Nggak ada ambisi ya. Nggak ada ambisi. Tapi memang Anoman begitu kan? Anoman itu kan sudah mengabdi Ya. untuk Udah. perdamaian, udah Diajak betul. Tapi Anoman berkeluarga nggak? punya. Berkeluarga. punya ada ceritanya. Ada. Dia menikah dengan Dewi Sayem Probo, Siapa dia? seorang spion dari kerajaan Alengka. Oh. Dia cintanya kepada Dewi Trijoto, Trijoto. Ya. tapi nggak kesampaian. Trijoto anaknya Wibisana ya? Anaknya Oh, Wibisono, iya. dia tuh nggak kesampaian karena ya nggak ada kesempatan mereka berdua aja, Oh. gitu loh. baik. Jadi pada saat nanti ada peristiwa Romo Anoman Duto itu, terus kepalanya ada 2 kepalanya anaknya Rahwono yang dipotong, Hah? yang diserahkan buat Sinto sambil bilang ini loh Laksmana sama itu sudah mati gitu kan. Romo Laksmana udah mati. Terus Trijoto meyakinkan Sinto itu bukan Romo sama Laksmana, terus dia menyelinap keluar Alengka, naik penyu, diseberangkan sampai ke tempatnya itu ke tempatnya ini, sampai ke tempatnya apa sih namanya? Maliawan. 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 Ke Maliawan. Gunung ya itu ya? Gunung, Maliawan. Waktu itu belum nyebrang. belum nambah. Terus di situ ketemu sama Anoman lagi kan? Lu. Iya, Gitu. Ceng-ceng. Rangga. Ayo Rangga. Cinta. Gitu. Bener kali ya. Terus setelah diyakinkan, mereka diseberangkan lagi kan? Yang nyebrangkan ke sana dibawa terbang sama Anoman. Anoman. Nah, di situ kejadian. I can show you the world. Kejadian. Oh. Iya. Tapi secara mistis kemudian bayinya itu di angkasa itu jadi tapi jatuh. Bayinya itu jadi Bayinya Trigonggo. Trigonggo. Itu dia wujudnya apa? Merah putih. Oh. Tapi nggak gelung, tapi dia gelung keling, nggak gelung Nggak suki turang. gelung. Oh. Trigonggo. Gitu. Tapi diaku nggak oleh mereka? Di aku. Itu anak kita. Tapi mereka tidak bisa jadi. Jadi setelah haram ya. Anak haram. anak haram. Karena tidak ada surat. Benar, Iya, tidak ada surat di Nggak situ. ada surat. resmi. Hanya Tidak aurat. ada saksi. Iya benar, Tidak ada hanya saksi. aurat. Hanya ada aurat. Itu tadi berawal dari match ya. Iya, Gitu. match, match aja. Begitu di akhir nanti semuanya sudah settle, ya kan?
Terus Trijotho dapat kesempatan menikah dengan Hanoman gitu. Tapi pada saat pernikahan dan sudah tidur bersama segala macam, Anomannya jedul. Loh, ini Anoman siapa? Ternyata Jembawan yang menyamar sebagai Anoman. Betul. Oh. Jembawan menyamar sebagai Anoman. Gitu. Loh, gimana Karena ya? Jembawan itu menaruh cinta dari sejak lama terhadap Trijotho. Sebentar, kalau secara umur, kalau kita logikakan umurnya, Jembawan tua Anoman, banget. Jembawan dan Trijotho nih gimana nih? Tua banget. Jembawan itu kan memang kera kakek-kakek yang warnanya Iya. kuning. Oh iya. Yang kalau di wayang orang kebagian kalah mulu memang dia. Kan memang dia kan pelindungnya Anjani kan dulu. Udah tua. Gitu. Sementara Anoman dan Trijotho tuh seumur. Seumur. Oke, Seusia. terus setelah ketahuan gitu, Ya sudah. Si Anoman kemudian kembali ke pertapaan bersama istrinya. Akhirnya dia mengawini Sayem Probo karena dari perkawinan mereka punya anak. Sayem Probo itu tunggu dulu. Terus nanti si Jembawan ya udah gimana, mereka sudah menikah. Trijotho ya ini sudah, resmi nih ya? resmi ceritanya. ya sudah pasrah. Dinikahi Jembawan. Kelak mereka punya anak namanya Dewi Jembowati. Di Menikah beristri sama dengan Kresna. Kresna. Oh. Wali tapi bukan kera kan? Enggak, Orang. Manusia biasa. Itu anaknya Trijotho dengan Jembawan. Oh, itu Salah ya satu pertaliannya ya. Itu pertaliannya di situ. Kelak begitu. Nah, Anoman kembali kepada perempuan yang mencintai dia. Sayem Probo inilah yang akan menemani dia di gunung itu, di Kendali Sodol itu. Di situ dari perkawinan mereka punya anak namanya Bambang Purwoganti. Nanti keluarnya di Mahabharata semua itu. Bambang Purwoganti itu wujudnya orang, tapi kalau marah berubah jadi monyet putih. Kesaktiannya begitu. Nah, Sayem Probo ini adanya di cerita Anoman Duto. Setelah Romo Sinto pisah, kan? Setelah Romo Sinto pisah, Sinto diculik. Terus Romo kan butuh tentara nih. Dia terus ditangisi sama siapa? Sama Sugriwo. Bisa pakai versi yang pertama. Sugriwo direbut kerajaannya oleh Subali. Bisa pakai versi kedua, Sugriwo dicepit Tipang. Sementara kerajaannya juga sudah dimiliki oleh Subali. Gitu. Terus dia perang. Ya udah, aku akan bantu kamu. Gitu kan? Terus Sugriwo sama Subali perang. Diam-diam dipanah kan sama Romo. Versi yang umum begitu. Kalau saya agak nggak setuju dengan versi itu karena banci banget Romo kalau Ngecut begitu. gitu ya. Iya. Banci banget gitu loh. Kalau aku lebih cenderung dengan Sugriwo ini digebukin habis-habisan sama Subali karena memang dia kalah. Sampai akhirnya Subali ngoceh di situ. Lu mau gebukin gue terserah, tapi kamu itu punya sebegitu banyak kesalahan. Gitu loh. Gua nggak pernah ngerebut istrimu. Itu istrimu kok, terserah kamu mau ngambil apa, itu bukan, aku nggak urusanku. Tapi kamu sudah melakukan kesalahan dengan kamu menyerahkan Poncosono itu ke Rahwana. Sugriwo Pada saat Sugriwo mengucapkan itu, Romo gemregah. Loh, kamu bantu Rahwana, dia tarik panah. Di mana tempatnya Rahwana? Gitu. Terus si Subali kelawan. Emang nggak mau apa urusanmu sama Rahwana? Kalau kamu nggak nyerahkan, enggak, panah aja. Bres, dilepas, mati. Kan janjinya dia akan mati kena titisan Wisnu. Iya. Begitu Gowijoyo nancep, Poncosono sudah tidak berfungsi lagi. Yang ada di dia. Gitu. Baru dia, loh kok gua kena nih, mati nih gue. Berarti ini titisan Wisnu. Baru dia ngaku salah. Di situ nitipin Subali Anggodo nitipin Dewi Toro ke Sugriwo. Subali Mokso, dan pada saat itulah Anoman dikirim ke bumi sama Bathara Guru dan Bayu. Tuh udah datang tuh. Minionnya sudah ketemu sama juragannya kan. Kayak minion gitu kan, cari juragan gitu. Kalau yang Bos. kalau yang Sugriwo sama Subali terus tarung perang tanding dan dipanah itu
Dewi Toro itu dalam keadaan hamil tua. Kalau yang di hamil tua terus gelut sama kuatnya, tapi terus kok berdarah-darah. Sugriwa ngadep, katanya nanti membantu saya gitu. Kenapa Paduka mengingkari janji, kan saya udah janji gitu kan. Lah aku bingung, kamu tuh yang mana, kamu tuh mirip banget gitu kan. Terus dikasih Tenger, apa sih dikasih janur kuning. Dah kamu pakai janur kuning 11 Maret. Nah, itu bulan depan. Ya, Maretnya bulan depan. Terus itu 1 Maret atau 11 Maret. Oh iya. Iya, ini Tambah berusia 10 hari. super semangat. Nah itu terus akhirnya tahu kan ada tengernya, terus dipanah. Nah Subali nesu, belum tahu kalau itu Wisnu kan. Terus Paduka ini ksatria, wataknya bla bla bla, dikasih tahu kenapa mengekor gitu. Itu tindakan pengecut. Terus kamu tahu kamu punya kesalahan satu. Nah dibeber ke kesalahannya, kamu sama rebut si Romonya. Romonya. Aku tahu apa yang sudah kamu lakukan pada Sugriwa. Kamu merebut istrinya, kamu mengambil kerajaannya, kamu tidak membalas budinya gitu. Pokoknya terus nyesel. Ya saya memang layak mati. Gitu. Itu Pancasona udah hilang. Nah. Jadi memang tetap jejernya itu Romo nggak disalahke. Iya. Ya mati itu. Itu setelah mati kemudian diserahkan, terus bala bantuan dari para kera-keramutan ini datang gitu. Yang aneh-aneh ini datang, akhirnya ya itu dikasih tahu gitu. Dah sekarang caranya gimana untuk kita ngerebut Alengko? Siapa yang tahu Alengko itu di mana? Gitu. Tahu itu sana di pulau di sebelah sana ada kerajaan besar yang namanya Alengko. Alengko. Ini sebentar Alengko. Oh ya. Ya Alengko. Kalau mau Direction. 20 menit. Ya 20 menit. 4 jam nih. Belum ada tol. Gitu. Nah, terus akhirnya dikirimlah Anoman. 4 orang itu. Anoman, Anilo, Subali sama Subali sama Jembawan. Itu kalau versi Ramayana Prambanan. Oh. Yang dikirim 4 itu. Kenapa kok 4 itu? Karena pada usahanya kan Sugriwa Anggota belum lahir. Anggota kan masih di kandungan. Masih di kandungan. Kalau yang ini sebelum dikirim itu akhirnya kan Dewi Toro melahirkan. Terus dapat amanah, tolong digedekne anakku gitu kan. Dan dia di apa sih, biar dibawa ke Kayangan kalau nggak salah ya, sampai akhirnya besarnya cepet itu loh. Oh ya, mungkin di Condro-Tigo. Iya, dia pokoknya dirawat di Kayangan dulu kayak Anoman gitu. Iya. Gedenya cepet, akhirnya dikirim berempat. Subali nggak ikut tapi Anggoto, ya. Terus dan Toro itu ada satu cerita yang kemudian tetap menjadi istrinya Sugriwa, tapi ada ada sanggit lain yang dikembalikan ke Kayangan, karena Sugriwa kamu itu tetap istrinya Subali. Jadi Sugriwa tidak mau Nyonya Subali. Tidak ada Nyonya Sugriwa. Gitu. Tidak diceritakan lah, dia mungkin ya bedes lain. Benar. Yes. Another monkey ya. Another monkey gitu. Bedeswati lah. Benar. Aku juga tapi pernah dengar kalau yang Anoman sama Anggodo itu ada yang adegan ketika si Anoman disuruh jadi duto, terus si Anggodonya merasa kayak nggak terima, apa kayak iri lah, jealous, terus akhirnya sempat ada perkelahian dulu. Ya, karena kalau ada tariannya itu. Itu kalau yang versi Anoman versi Anoman Duto Prambanan atau yang umum itu akhirnya dikirim berempat karena biar nggak berantem nih. Karena Anoman sama Anggodo tuh kelahi. Iya. Waktu dia, yaudah kalau gitu kamu tak angkat jadi Duto. Anggodo interupsi, kan gue juga sakti. Gitu. Akhirnya mereka berkelahi karena ada beksannya Anoman dan Anggodo. Iya. Nah, itu akhirnya mereka berempat rayap jalannya, terus nyebrang pakai perahu kayak gitu. Jadi tidak digambarkan mereka sakti-sakti gitu, enggak, benar-benar nyebrang sampailah ke sebuah pulau yang di sebuah pulau di antara itu. Jadi island hopping gitu loh mereka. Satu pulau, mereka istirahat di sana, ketemu dengan penjaga pulau itu. Ada istana kecil di sana. Di sana bersemayan seorang putri yang namanya Dewi Sayemrobo. Itu ini manusia. Cantik kemudian memberi makan, ngasih makan, saya lapar nih. Gitu loh. Bentar. Baik. Lama tapi ini. Sikat aja ya. Ya, Pak. Nah,
Terus dikasih makan lah mereka itu, tapi kemudian mengakibatkan 4 orang kera ini menjadi buta. Oh. Jadi itu makanan ternyata diracun sama si Sayem Probo ini. Mungkin versi sinetronnya ya mampus mereka. Yang Ah. mati itu ada voice Sambil overnya. Monyet ini gitu. Tapi kemudian karena si Sayem Probo dan sama Anoman ini saling jatuh cinta, Yang Anoman nggak diracun. yang Anoman diracun juga, tapi dikasih arahan, Penawarnya. bukan dikasih arah pegang sesuatu supaya dia sampai bisa keluar dari istana Nyebrang. itu. Karena nggak tega si Sayem Probo itu. Gitu. Sampai dia ngerayap sampailah di sebuah tempat di mana di situ juga bersemayam Sempati yang sedang bondol itu. Oh. Jadi balik tuh ke cerita depan. Balik ke cerita depan. Berarti Sempati situ tidak mati. Nggak mati. Hanya brondol, Brondol. tapi tidak mati. Brondol, jadi Luka-luka. kekuasaannya diserahkan adiknya itu ya. ke Cetayu itu. Cetayu. Dia di situ mertopo gitu loh. Oh. Dalam kondisi itu. Terus begitu ketemu 4 monyet itu disembuhin sama Sempati. cucuk matanya itu tuh gitu Oh. langsung bisa lihat. Hmm. 4-nya sembuh nih, 4-4-nya. Semua 4-nya sebagai balas jasa, Anoman minta kekuasaan Dewata yang ada di dalam dia untuk menyembuhkan Sempati. Sempati bisa terbang lagi dan kembali ke kerajaannya. Ke sana. Oh, Terus- bukan Mokso, bukan. Apa? Bukan ke. Enggak, dia balik ke kerajaannya Cetayu yang Karena Cetayu kan karena mati Cetayu ya. mati. Heeh. Gitu. Nah, terus dan tidak ada ceritanya lagi. Iya. Nah, kemudian si Anoman kan sudah ada di pinggir pulau itu. Di sana itu udah Alengkok. alengkok. Tapi kan harus lompat. Mm-mm. Harus lompat ke sana. Nggak kuat tenaganya dia. Akhirnya mereka ambil keputusan Anoman aja yang nyebrang, yang 3 pulang. Oh. Gitu. Gitu loh. Karena sudah dapat kekuatan lebih dari Sempati itu, dikasihin ke Anoman kemudian bisa lompat jauh. Jadi di situ tidak digambarkan Anoman itu bisa terbang sebetulnya. Oh. Anoman tuh punya kekuatan loncatnya tuh jauh tapi dari itu Lebih setelah tinggi. ketemu sama Sempati. Oh. Gitu. Kalau di cerita India, pas lagi loncat terakhir di lip terakhir itu belum nyampe ternyata ke mana? Ke Alengkok. Alengkok. Mendarat lagi di sebuah gunung kecil di tengah laut. Dan itu ternyata bantuan dari Gunung Mainaka Mainaka. itu. Di situ gunungnya bisa ngomong. Terus dia kaget, terus dia dikasih, kalau di Pak Kosasi itu dikasih makan nasi. Yang dikasih makan nasinya nggak habis-habis. Oh. Nasinya nggak dihabis-habis. Sampai dia kekenyangan. Tapi Mainaka bilang, "Ya, kamu harus habisin." Tapi ini nggak habis-habis. Udahlah pokoknya habisin. Sampai habis-habis, Anoman sebel kan, dimakan piring-piringnya. Udah habis. Gitu. Oh. Terus si Menokanya pinter juga loh gitu. Ya udah, sekarang kamu jejakkan kaki 3 kali, kamu mumbul. Dul terbang. Oh, langsung nyampe. Jadi kesaktiannya itu dari situ. Dari makan nasi Dari yang makan nasi. sepiring-piringnya Nah, itu ya? sak piring-piringnya itu. Nah, habis itu dia terbang masuk ke Alengkok ya. Di situ di tengah ada sih cerita dicegat Buto yang lidahnya panjang itu Wilkata sini. Iya. Terus sampai terus ditarik, jebol, mati. Nah, tapi intinya dia akhirnya sampai ke pusat Alengkok, dia nyari Taman Soko. Dia nggak tahu ya Taman Soko. Dia nyari Ini. dia nyari Dia malah sinyal. sana sampai ketemu. Nggak ada sinyal. Ternyata Pikachu. Loh. Pokemon Go jadinya. Nggak sinyale enek, kuotane sing entek. Lupa nggak isi ulang. Sampailah dia ketemu sama Sinto di situ. Ini sebetulnya kuncinya di sini ya. Karena kan dititipin cincin tuh Cincin. sama Romo. Kalau kendor dia suci, kalau nggak bisa masuk Berarti dia sudah terpakai. Sudah terpakai oleh Rawono. Kan sebetulnya kan bahagia kan atau enggak kan? Ternyata loss. Terus dikasih kalung. Kalau bersinar di dadanya Romo, berarti dia masih setia sama saya, masih percaya sama saya. Kalau tidak, berarti dia tidak percaya, percuma datang ke sini. Iya. Gitu. Nah, dibawa, dikantongin dulu. Kalau nggak kan jatuh. Benar. Oh iya Kantongin gitu. dulu. Nggak boleh buat kalungan sendiri. Nggak boleh, nanti kan nyalanya di dia. Loh, Loh, saya. Setiaku hanya Sama Anoman. Saya. Gitu. Nah, di situ dia udah main mata tuh sama Trijoto. Trijoto. Iya. Keren nih cewek gitu. Tapi seberapa cakepnya ya Anoman semangke gitu, seberapa cakepnya ya? Sumbo kok? Enggak. Lucu. Kalau dia yang main lucu. Donnie Yen keren. Oh. Oh.
mungkin itu. Ganteng sih. Anoman tuh seperti itu, Oh baik. gitu. Tapi kalau di sini sih gambarkannya selalu Anoman itu lebih manusia dari manusia. Oh. Secara apa? baik. Secara Personalnya dia, Personalnya. terus apa ketulusan, keikhlasannya itu dia lebih orang dari orang gitu. Gitu. Nah, udah. Terus akhirnya nih gue coba juga deh nih. Alengko itu sampai seberapa sih sebetulnya? Ya, terus itulah peristiwa itulah. Ngobrak-ngabrik, Dobong. segala macam ketangkep sama Rawono marah, terus diobong. Tapi sebelumnya dicegat sama Wibisono dulu kan, kamu melakukan hal yang salah loh nih kalau seperti itu. Rupanya Wibisono itu sudah melakukan tindakan seperti itu terhadap Rawono itu berulang-ulang dari sejak zaman mereka masih awal turun Muda. dari Gokarno itu. Muda beda Itu berbahaya. sudah selalu bersilang pendapat Wibisono itu. Di sini Rawono udah dipulangin deh itu bukan punyamu. Rawono ngamuk, akhirnya kesabarannya sudah enggak, itu ditempeleng sih. Wibisono ditempeleng. Tempeleng, pingsan kan? Buang. Disuruh buang sama Rawono, terus sama tentara-tentara ditaruh di atas perahu, dihanyutkan ke sungai. Ke laut. Laut aja lu. Terus Rawono tapi Luat itu ya. si siapa? Iya. Anoman diikat, diobong, tapi kan itu kan berbalik ya akhirnya ya, dia nggak tahu kan, dia sakti banget, ya kan. Terus Rawono itu dibakar, Alengko dibakar, terus si Anoman pulang kembali ke situ, tapi di tengah jalan dia melihat ada Wibisono ini, terus diselamatkan, dibawa sekalian ke Poncowati, Iya. ya kan, Iya, kerajaannya Romo. Wibisono. Romo kan diangkat menjadi raja waktu sebelum gua nyerang. Dia harus Lo harus jadi raja dulu nih. Iya. Kalau enggak lo nggak punya legitimasi terhadap manusia kera ini yang ada di Iya, sini. iya. Gitu. Poncowati. Dibikinlah Poncowati itu. Ya sudah, habis itu dia marah, dia sedih, terima kalung, begitu dikalungin, kalungnya gak nyala. Nanti dia udah Nggak kan? Karena emang dia udah ragu-ragu, dia tuh mau berangkat itu. Dia kan padahal sepanjang jalan itu gandrung terus ya. Habis hilang itu kan Ya, habis hilang tuh sebetulnya dia udah kayak linglung gitu. Gitu. Tapi begitu dia ngelihat betapa Tantangannya, susahnya, heeh. dia udah ragu-ragu sebetulnya, ini bisa nggak ya? Ini bisa. Nah, keraguan itulah yang membuat kalung itu tidak Nggak nyala. bersinar di dadanya Romo. Jadi di dadaku tidak ada kamu. Oh baik. Untuk apa? Oh iya. Untuk apa kamu datang? Gitu. Iya, tapi dibacot kayak kan? Tapi ya udah, mau apa lagi gitu loh. Orang udah sampai di sini. Udah sampai di situ ya sudah. Satu-satunya jalan nyebrang. Piye caranya? Terus dia, makanya kan selalu ada cerita Romo ngambek. Terus dia mana musuh samudra panas. Baruno keluar terus Baruno bilang, kamu ngapain sih? Ya udah ditambah aja, kok susah amat. Nggak tinggal nyebrang. Ya akhirnya mereka kera-kera itu kemudian nurunin batu-batu dengan arahan dari Wibisono. Wibisono kan setengah mati juga itu masuk ke situ kan, karena kan diusir. Sugriwo nggak percaya, Anggodo juga nggak percaya. Yang paling nyesek kan dua orang ini sebetulnya, yang paling nggak mau ada Wibisono. Wibisono, Sugriwo dan Anggodo. Pangkerian Gusti. Sambil naik. Oh iya benar. Ke sana sama Mbah. Itu siapa ya? Mas Wit. Mangkerumen Kakang Prabu. Nah, terus begitu sudah ditambah ya dengan segala macam dinamikanya, ada Yuyu Rumpung, ada segala macam, akhirnya mereka toh bisa nyebrang ke seberang sana gitu loh akhirnya. Nah, pertempuran pertama memang dicegat sama laskarnya Sarpokenoko itu. Iya. Gitu. Sarpokenoko ini sudah menaruh cinta sebetulnya dari sejak di hutan Dandoko pada saat ketemu sama Laksmana pertama kali. Iya. Kan waktu si Rawono nyari Sinto itu sama Kolamaroco itu, kan si Sarpokenoko itu ngintil, ya kan, ngeliat gitu, cakep banget ini. Patroli gitu ya dia. Tapi karena si Laksmana juga udah wadat, sudah nggak mau nyentuh perempuan, dipotong kan hidungnya kan? Ya dirayu terus dipotong Dipotong hidungnya.
gitu. Tapi Sarwokenoko nggak nyerah gitu loh, dia akan balik lagi gitu loh. Makanya pada saat ketemuan sama lagi itu yang dia nyerang itu, Wibisana kan tahu, lu aja maju. Wibisana nyuruh Laksmana maju, saat yang sama dialihkan perhatiannya gitu. Perhatiannya alih benar, dia meleng, Anoman datang nyabut kukunya karena kan kekuatannya ada di kukunya itu. Mati. Sarwokenoko mati. Nah, itu dari sejak itu pertempuran demi pertempuran kemudian nongol lah itu ya, itu semua satria di ini kan ada Bukbis yang matanya keluar sinar terus kemudian nah Bukbis itu yang bunuh Trigonggo. Bukbis itu anaknya Anoman dari Trijodho itu. Jadi kan pas kepala itu tadi kan naik lewat penyu terus balik itu kan kemudian mereka melakukan sesuatu di angkasa itu. Gua nggak tahu ya caranya gimana ya. Kalau susah ya. Kalau anak sekarang di mobil kali gitu ya. Betul. Iya. Terus kemudian jadi anak jatuh ke laut itu, terus makanya keluar Trigonggo. Itu. Nah itu terus. Kok ngerti ya bapaknya yang mana, ibunya yang mana, kok ngerti ya? Kan diselamatkan Baruno. Itu pada saat bayi itu jatuh, ditampani sama Baruno, terus digedein sama Baruno, terus baru dikembalikan ke Anoman. Ini anakmu lagi. Anoman ngetesnya kan, yaudah itu ada buto ngamuk itu dengan matanya yang bisa mengeluarkan sinar itu, silakan. Ini kan terus dia bawa kaca. Balik sinarnya. Mati Itu kaca pembesar sendiri. kali ya? Kan, kalau kaca besar itu kan Suryo Konto. Ini Suryonya, yang ini Kontonya. Oke. Kalau kaca pengecil Suryo Konti. Oh iya. Bener. Suryo Kinti. Suryo Kinti. Aduh, gitu. Wah, terus Sebentar, Bukbis tuh raksasa. rasa Tapi rucah atau enggak teropong kayak Bomo. Loh, dia apa? Dia Anaknya siapa? Rahwono. Oh, salah satu dari Anaknya Rahwono itu kan yang San. tri itu kan. Heeh. Trigoyo, Trinetro, Trisira, Trimuko, Trimurdo, Iya. banyak itu yang tri-trian itu. Sama Bukbis. Bukbis itu yang semi patih lah. Oke. Ini Yang patih. mana kekuatannya adalah tadi matanya Mata. mengeluarkan Mengeluarkan sinar, laser. Nah, kalau kena sinar kui, Meleleh. Itu kayaknya Cyclops ya? Cyclops. oh kudu Harus di pakai kacamata. Pakai kacamata. Kalau gini tuh gitu. Gitu, Loh dia. kok Trigonggo ngerti nenek kudu. Kan perang. Cor kan monyetnya mati satu-satu kan. Kebakar. Ini matanya. Terus dia nih. ngelihat itu, terus akhirnya dia ngangkat batu pualam itu. Karena kalau batu pualam kan ada Bersinar. Ada pantulannya. pantulannya. Jadi balik sinarnya. Pinter ya Trigonggo ya. Bentar juga. Pinter. Kan kalau marmer yang bagus kan bersinar tembus tapi tidak memotong gitu. Beli di mana ya itu? Di kota. Finansia. Aduh, kesel banget. Atau mungkin sekitar situ ada makam dicabut gitu. Oh iya. Oh ya. Lebih kriminal makam ya. Cino. Lebih Itu kriminal. zaman aku kecil nih Tili. Mainnya ke kuburan. Tapi memang agak Nyabuti maejan. enggak sampai itu, tapi ini Tili. Gamane, ya ampun kriminal banget. Ya ampun, kuburan Singojayan itu. Biar orang Singojayan nonton. Nah, itu terus ya banyak kan prajurit-prajurit yang lainnya itu kayak apa dan terakhir Prasto. Aduh. Nah, Prasto itu disuruh berangkat ngelawan waktu jadi si Rahwono ini mendapatkan kabar dari Anggisrono itu seringkali dibilang sebagai penggantinya Kolomarico karena Kolomarico mati Yang kena panah trauma ya. Nah, terus apa namanya terus dipanggil lah Anggisrono. Bentuknya cakil juga. Nah, Anggisrono ini yang kemudian mengabari kalau ini punya pengapesan yang namanya Kembang Dewaretno. Para kera ini. Oh iya. Gitu. Nah, Rahwono kemudian naik kan ke Kayangan, ngobrol-abrik ke Kayangan terus ngambil si Dewaretno. Kembang Dewaretno itu. Berhasil.
keambil Donorojo kan yang jadi Iya. Bathara kan, tapi kalah kan tetap kan dia kan, keambil, dibawa sampai ke Alengko, disimpan. Nah, lu tahu ceritanya nggak itu? Enggak. Hah? Enggak. Kembang Dewaretna itu? Enggak. Nggak tahu. Kenapa nggak langsung dihancurin aja Apa? kembangnya itu sama si Rahwana? Karena itu sebagai senjata pungkasan. Karena dia matiin, dia kayak kalau ngancurin Dewaretna kan yang mati kera-kera kecil-kecilnya itu. Romonya tetap enggak kan? Oh, Jadi dia harus mastiin Habis itu dulu. ngabisin dulu si Romo itu segala macam baru itu. Oh iya. Baru dibawa aja, makanya diturunin dulu ke itu, ditaruh di kaca, di pot kaca, terus dia apa namanya menyingkir. Prahasto yang disuruh jaga kembang Dewaretna itu keturun gitu. Prahasto Pusat, keturun, ada seekor kera berwarna kuning yang itu sebetulnya dipujan sama Donorojo kalau nggak salah. Bathara Kuwera itu kembang itu kan selalu ada tawonnya. oh, oke. Nah, tawonnya ini yang jaga kembang. Kembangnya diambil, tawonnya terus kemudian ditangkap sama Donorojo, terus di Supoto menjadi apa? Dipuja menjadi monyet berwarna emas. Itu yang kemudian datang ke Romo sama Wibisana, apa bilang ini kembang Dewaretna terambil gitu loh. Lah kamu bisa ngambil ke sana nggak? Ya bisa, tapi saya harus melumpuhkan yang jaga dulu. Terus dikasih aji pengasihan apa gitu loh oleh si Wibisana supaya Prahasto tidur. Oh iya. Tidurnya gara-gara Tidur karena Sirap disirap, Meghananda. diambil sama si kembangnya, diambil bawa lagi ke Kayangan. Tapi Rahwana udah nggak sempat kan balik lagi karena udah siang lagi, udah waktunya perang lagi. Akhirnya Prahasto suruh maju di Senen-Seneni kan. Senen-Seneni ya dia antuk gitu kan. Sare. gitu. Terus berangkat ngelawan Anilo itu. Iya. Anilo keseser masuk ke pinggir hutan, ada tugu, ada batu, keproke sirahe Prahasto, iya. Prahasto Oh, iya, mati, iya. tubuhnya jadi Windradi. Jemuin. Loh, Waduh. situ siapa ya? Terus dia ke Kayangan. Kayangan. Pulang dia dari Terima ya. kasih, terus dia pulang. Gitu. Gak ketemu Sugriwa ya? Iya, ketemu. Sedih juga ya. Simbae lo. Boe ya? Iya, Oh, iya. Waduh. Jangan bilang ya. Gitu. Kiki anu. Putukun ya. Kudune nek ketemu itu tadi Anilo. Oh iya Anilo kuwi mbakne kan berarti ya? Di satu segmen itu juga ada cerita anggota balik. Balik kemana? Jadi setelah pasukan Poncowati itu berhasil mengalahkan Sarpakenaka, terus dikirim duta kedua. Duta kedua itu diperintahkan untuk membawa surat dari Romo ke Rahwana. Isinya, serahkan istri saya atau hancur negara kamu. Gitu. Kami akan melakukan apapun untuk menghancurkan negara kamu kalau kamu nggak mulangin istri saya. Intinya itu. Gitu. Nah, itu yang bawa Anggodo ke Rahwana. Rahwana tahu ini anaknya Subali. Bapak lu tuh dulu yang bunuh dia. Kok kamu sekarang ngikutin Iya. malah dia sih? Kaget Subali. Aduh domba. Nah, dan pada dasarnya Subali kan masih kecil. Anggodo kan masih kecil. Masih bocah dipaksa besar kan. Jadi dia nggak bisa berpikir logis. Gitu loh. Pada saat terus dikasih dikasih minuman berfermentasi gitu. Oh, baik. Gitu. Mungkin dia besar efek ini ya, vaksin kali ya. Vaksin. Bisa jadi. Besar kan, divaksin. Bener. Terus begitu dia agak keliengan gitu, dia pulang ke mana, ke pinggir Base camp. itu, ke base camp, malah ngamuk, malah ngobrak-abrik mau bunuh Romo. Tapi terus kemudian diredam sama Anoman dan diredam sama Sugriwa, sambil kemudian pas bangun ya memang mabuk. Terus diceritakan lah Subali itu gimana, Sugriwa itu gimana. Tapi ada itu cerita itu ada Anggota Duto itu. Anggota Duto atau Anggota Balik. Tapi ketika diceritakan sudah nggak ada perlawanan. Ya sudah, nggak ada perlawanan. Ya sudah kalah. Ya udah digebukin sama Anoman juga kali. Oh. Kan Anoman kan secara kesaktian nggak ada yang bisa ngalahin di situ. Gitu. Ya itu.
Tapi di situ tuh lucunya di sepanjang pertempuran perang itu ada beberapa hal yang menarik. Pertama, setiap karakter Kera Siluman itu yang Srobo, Mendo, Ya, ya. Jaran pada itu selalu ketemu dengan musuh yang sama di sini. Jadi misalnya Kapi Srobo itu kan Kapi, palanya bajul kan. Di sebelah sana ada Srobo Buto. Jadi sama creature-nya sama Jadi bentuknya. kayaknya emang perang sejenisnya. Sejenis. Yang perang satu monster monyet, gitu loh. satu Dua-duanya monyet, monster. satu raksasa Buto. Buto, tapi mukanya sama. Mukanya sama, dia Tapi ada Mendo, gajah di sini Kapi gajah juga. Ini Mendo di sini kambing juga, tapi bentuknya Buto gitu loh. Secara simbolik gitu ya, ada pasangannya. Yang jahat sama yang baik. Oh gitu iya loh. iya iya. Dan yang menarik lagi, Alengko itu habis, sini enggak. Si siapa namanya Maliawan ini, Gunung Maliawan ini, base campnya mereka kan di Maliawan kan, itu nggak pernah habis karena faktor Lata Mau Sandi itu yang dibawa sama si Wibisono. Apa? Jadi Wibisono itu punya ramuan yang namanya Loto Loto Mau Sandi ya, Loto Mau Sandi. Itu daun yang kalau Dikepyokke. kepyokke ke orang mati, Urep. urep. Iya 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 iya. Urep. Loto Mau Sandi ya. Nah, namanya. itu waktu perang pertama, ada yang bilang perang pertama, ada yang bilang perang terakhir. Perang terakhir. Tapi kalau aku kok logikanya lebih masuk di perang pertama karena pasukan Kera ini memang nggak habis-habis. Habis. Gitu loh. Kalau perang terakhir kan waktu habis Prahasto mati, yang maju kan Indrajit. Indrajit kan ngelepas panah Nogososo. Habis kan? Satu pasukan Romo itu habis, sak Romo-romonya mati. Sak Romo-romonya mati kena sengat sama Nogo yang jumlahnya beribu-ribu itu. Gitu. Semuanya habis kecuali Anoman sama Wibisono. Karena Anoman kebal, Wibisono itu nggak mungkin dimatikan sama ciptaannya dia kok itu. Gitu loh. Wibisono cuma ngepatke tangan gitu aja, rontok gitu semuanya. Nogoposo terus Indrajit dihadapi tanpa perang sebetulnya. Di Anpuja. Cuma ditunjuk begitu aja dia balik jadi Anpuja. Anpuja. Diandu. Dia Oh, ya. diandu. Anpuja. Menarik ya, Anpuja. Gitu. Balik dia jadi awan lagi. Nah, saat itu yang sekian banyak udah mati di kepyokke sama Lata Mau Sandi udah hidup semuanya lagi gitu. Itu lucu tuh ceritanya. Anoman suruh nyari. Kowe golekno iki. Golek kayak gini, di gunung di Dandoko, di gunung apa, di bukit apa, di situ ada namanya Loto Mau Sandi. Loto Mau Sandi. Loto Mau Sandi. Oh, terus itu yang ditanam di Maliawan itu kan ya. Dibudidayakan oleh Dibudidayakan. Wibisono. Oleh Wibisono. Iya, betul. Dia hortikultura. Kan Betul. Karena menggunakan itu. Anilo itu kan Anilo itu Enzim. Anilo itu arsitek sebenarnya kan ya. Anilo itu Membangun taman-taman itu dia. Dia. Dia suka keindahan arsitek, jadi kebun apa selama persiapan Kan perangnya itu kan tahunan, iya, tahun lama. selama mempersiapkan diri menghadapi Alengko itu kan memang harus bikin taman jeruk, taman buah-buahan gitu. Kan ada kebun jeruk, kebun kelapa, kebun Ya, pempala, Pempala, kopi. Nah itu terus termasuk itu daun yang namanya susah itu tadi. Loto Mau Sandi. Lato, Sebetulnya Lata Maho Sadi kan gitu. Maha Usadi artinya itu Mahausodo. obat yang Obat yang obat dari segala obat. core of the cloud. Nah, itu core of the core. Nah itu kalau diceritanya India lucu tuh. Anoman suruh ngambil bibitnya ke puncaknya gunung di Dandoko itu. Dia bingung kan? Yang mana nih? Gitu loh. Dia sebel kan? Sak gunung-gunungnya diangkat. Oh, Oke. Diangkat dibawa berukin di depannya. Wibisono, nyoh pilihan. Serah yang mana serah deh. Nah itu akhirnya terus ditanam di tepi Maliawan Di itu, di lereng. lereng Maliawan itu kemudian dipasang itu. Dan gara-gara itu Kera nggak pernah habis karena paginya diinjek-injek sama Buto, malamnya hidup lagi terus aja gitu. Oke gitu. Nah terus karena udah habis semuanya segala macam, tinggal Kumbakarna kan satu-satunya harapannya Rahono, tinggal Kumbakarna diminta itu. Ini ada sanggit yang menarik nih dari seorang dalang yang namanya Pak Tristuti almarhum.
Jadi waktu dibangunin Masih topo itu ya? masih topo turu itu. Ya kan masih topo turu digugah. Terus dibilang, "Udah, mau kamu apa sih?" Gitu. "Kamu bunuh segala macam. Kenapa kamu nggak ada depan sendiri? Oh. Kenapa sih kamu nggak ada depan sendiri? Kalau kamu memang laki, ada depan sendiri sih." Loh, apa aku akan raja? Jadi ada perdebatan panjang gitu. Gini. Gue datengin ya Romo ke sini. Tak ambil Romo, ya kan? Saya ambil Romo, saya kayak kamu ada pada depan negosiasi. Gitu. Itu menarik tuh. Ya sudah, kalau kamu bisa bawa, tapi janji ya, nggak perang. Gitu. Kumbokarno berangkat ke Maliawan, itu kan sakti, gede, ngambil Romo apa sih susahnya? Diambil jut gitu, cabut, dibawa ke Alengko, taruh di depan tapi dikawal sama si Kumbokarno. Di situ tapi Romo udah tahu kan, ya udah bawa aja. Ya depan, begitu ada depan, ya gue maunya balikin istri saya. Kalau gue nggak mau, akhirnya tidak kejadian, tapi si di situ Kumbokarno melihat sendiri bahwa di sini kepentingannya sudah bukan kepentingan Rahwana lagi. Yang salah Rahwana. Gitu. Karena Rahwana memang salah. Tapi kepentingannya karena Romo juga bilang seperti yang sudah aku utarakan di surat. Serahkan istriku atau hancur negaramu. Di situ Kumbokarno nggak terima. Oke, kamu tak balikin ke Maliawan. Ayo kita sekarang berhadapan sama saya. Iya. Paginya mereka baru ketemu depan bertempur. Gitu loh. Makanya kalau versi wayang orang biasa kan berantem lawan Sugriwa dulu, terus dari belakang dipanas segala macam. Enggak. Kalau di sini gentle, memang ada pada depan. Face to face gitu face ya. To face berantem. Ayo ketemu sama siapa dulu? Sugriwa kalah. Barasan kerap, ini tinggal diinjek-injek aja kan udah pada mati. Udah kan? Terakhir ya itu Laksmana yang diminta ngelepas panah Poncowisoyo namanya. Belah badan. 5 panah itu dipasang, ditarik, dilepas. 4 itu motong 4 ke ininya, 4 kaki tangan, begitu jatuh, panah kelima itu nerobos jantung. Gitu. Nah, di situ dan pada saat ngenain jantungnya Kumbokarno, badannya tuh melesat gitu, kedorong panahnya itu nutupin gerbang Alengko. Jadi sampai detik dia mati pun dia masih membela melindungi. negara. Dia nggak membela Rahwana. Iya. Gitu, dia membela itu make sense banget gitu ininya. Menarik itu. Patriotik. Jadi itu tuh kusuma bangsa memang si Kumbokarno itu. TSD ya. Sumaleka. Dan kan memang Sumalengka. anaknya dimatiin. Kan Aswani Kumbo dimatiin. Dan Keswani ya akhirnya pulang ke Kayangan. Ya dia nggak bisa mati juga kan, nggak bisa bunuh diri kan, orang dia bidadari kok ngapain juga dia bunuh, dia tinggal ke Kayangan, dia ketemu lagi sama Kumbokarno di sono. Halo ya. See you. Tapi kita tidak bisa tidak punya badan kan? Keswantun ini ya. Nah itu saya rasa yang jadi cikal bakalnya jargon NKRI harga mati itu. Iya. Karena Kumbokarno kan sampai titik darah penghabisan. Right or wrong is my country. Iya. Dan dua Karno ini seperti itu loh. Kumbokarno dan Basukarno. Makanya saya ingat tuh pernah ada polemik di Sinar Harapan itu, para dalang senior itu pada berdebat mencari tokoh kesatria sejati. Namanya polemiknya waktu itu Tripomosomo Watak Satrio. Ada 3 tuh yang dari seleksi sekian banyak, kemudian terseleksilah 3 tokoh yang menjadi kandidat, Sumantri, Kumbokarno sama Karno. Seperti itu, karena pengabdiannya total seperti itu. Tapi pada akhirnya kemudian jadilah Kumbokarno yang dipilih sebagai watak satria yang sesungguhnya. Ya sih, kalau Kumbokarno memang total sih memang. Total. Kalau Karena Karno itu masih punya dendam. Ya kan Sumantri masih punya keinginan gitu. Tidak punya nafsu apapun, dia benar-benar seperti
bayi yang polos Pure yang gitu. putih benar-benar mati untuk negaranya. Iya, nggak ada pamrih Nggak gitu ada ya. pamrih sama sekali. Bung Karno habis, ya sudah. Rawono maju dengan segala macam suara yang berkecamuk di telinganya dia, ya mau nggak mau dia tetap maju. Tanding lawan sama Romo, duel yang terjadi, ya seperti itu. Gowo Wijoyo ditarik karena dia memang nggak bisa mati. Ya. Gowo Wijoyo ditarik saat yang bersamaan pada saat Gowo Wijoyo nembus ke jantungnya Rahwono sebelum dia berdetak Berhenti. yang menghidupkan badannya dia lagi sudah hancurkan. ditiban gunung. Oh iya, heeh. Nah, kalau di era akusasi itu kan Dijepit. gunung itu dijepit gunung ya. Dua gunung itu anaknya Si Rawono. Anaknya juga, Rawono. si Rawononya Rawono. yang itu sama udah kena dulu kan. Iya. Jadi pada saat detik dia terlemah itu dia Dan ratangi meneh. soalnya pada kalau dia udah bangun nggak bisa, udah Mm-mm. selesai. Jadi Terus itu senjata pamungkasnya sudah dilepas. kan sudah dilepas Tuh. dan Iya, dia iya. nggak bisa. Nah makanya tuh yang aku aneh, harusnya Romo itu kan bisa tiwik Romo ya, Nah, kan Wisnu itu dia. Selama Ramayana dia tidak Nggak Tidak pernah, melakukan nggak itu. pernah. nggak pernah melakukan itu. Not even- Arjuna Sosrobahu kan bisa Woi, Tiwik Romo terus. menggunakan. itu malah hobi. Hobi, Hobi. hobinya Tiwik Romo. Tiwik Romo ah, Ya. gitu. Gitu. Terus ya. Di rumah ya. Cokro nggak punya. Iya. Ya, Cokro nggak Iya, punya. betul. Padahal kalaupun di era Maespati kan Cokro itu senjatanya Sumantri, kan sesama Wisnu. Ini Iwet Laksmana nggak punya loh, Iya. bener. Panah doang. panah mereka Ya itu. itu memang senjatanya ksatria kan, panah itu. Jadi pada saat di Mahabharata utuh lagi dia, ada Cokro, ada segala macam, ada kembang, dia bisa melihat ke depan, Iya. ya kan? Nah, Tapi sebenarnya kebiasaan Romo apa ya? mengeluh, Oh iya. Oh iya. Whining ya. whining, Iya, betul. Dan gandrung tadi. Cemburuan. kayak Cemburu. cicak itu, cicak demanding. Aduh. Oh. Benar sih. Galau lah. Iya, maksudnya kan kalau misalnya dikatakan bahwa di eranya Kresno punya semua kualitas sebagai Wisnu. representasi Wisnu, lah terus berarti yang sebelumnya punya apa kan gitu? Romo gitu ya, apa gitu. Nah, dan yang lebih menarik lagi, pada saat terakhir Sinto itu diboyong keluar, dibawa keluar sama Romo. sama Kayak Trijoto, Romo. dibawa keluar kan sama dibawa kan sama Trijoto. Sinto dandan, ya kan, karena dia sudah akan ketemu sama suaminya, nggak percaya sih. Loh, kamu kok dandan? Dingin ya. Jadi selama ini kamu sedang senang di sini. Bahagia. Nah, jadi kamu bahagia di sini. Kok kamu dandan? Loh, saya ini kan dandan kok ketemu sama kamu. Yang benar. Mulai. Apa benar? Jojo, ya Jojo Nah. gitu. Jangan-jangan. Nah, udah, akhirnya ya debat demi debat terjadi yang akhirnya ya sudah, kalau kamu nggak percaya, saya obongan aku. Kalau api itu padam dan saya ada di dalam, berarti saya masih suci. Gitu. Akhirnya dipanahkan, tapi sebelum panah itu kan semuanya protes kan. Sak Wibisono-Wibisononya, sak Laksmana semuanya protes. Gitu loh. Nah, dalam versi yang normal api padam. Api padam, kemudian live happily ever after. Oh gitu, dimaafkan gitu Dimaafkan, aja ya sudah, berarti Kesel kamu sih. istriku. ya? Ya kesel sih. Gitu. Tapi semakin kesini semakin banyak sanggit yang tidak setuju sama Kasih peristiwa hukuman itu. aja Betul. gitu ya, Rahmat Tuh, hukum kok- aja, kok- enak aja. kok enak bener Iya. gitu loh. Kayaknya masih. Masih tidak diedit. Terus apa? Karena itu capek-capek memperjuangkan itu, terus hasilnya begini doang nih. Gitu kan, kalau kan kera-kera itu seperti itu. Nah, ada bukunya di bukunya Mas Sujiwo Tejo kali ya, Romo itu persoalan cinta sama tidak cinta sama Sinto itu sudah bukan urusan itu lagi, karena dia harus menghancurkan Rahwono. Jadi lebih pride dia Harga sebagai diri, raja, sebagai laki-laki, Iya. ya toh, yang dia sudah membawahi sekian juta bolok ketek Wanoro ini, ini. Wanoro itu,
gua kesana harus menang, bukan Sinto lagi sebetulnya. Kebanggaannya itu. Hasilnya itu lo mulai ya lo yang mengakhiri. Harga dirinya. Harga dirinya. Kalau Jadi Sintanya balik ya itu memang tambahan. ya itu memang itu tujuannya. Ya, memang gitu. harus. Tapi wajar kalau akhirnya menjadi wajar kalau Romo itu mempertanyakan, bener nih, gue udah capek datang ke sini, lo suci nggak? Gitu. Jadi dingin di situ. Nah, akhirnya menjadi banyak tafsir gitu ya. Kalau Romo Sindu, api nyala dan selesai. Mati nggak mati, terserah penonton, terserah pendengar iya. memikirkannya sendiri. Silakan tebak. Karena kalau di versi India kan juga begitu. Kalau versinya Pak Kosase kan api padam, Sinto ada di tengah situ, sudah duduk di singgasana, di atas singgasana kerajaan. Terus si Romo datang menyambut, selesai. Ceritanya selesai, bahagia semuanya. Baik-baik saja. Dia balik ke Ayodhya jadi raja. Romo dan Sinto jadi raja. Bharata nyerahkan, Anoman kemudian ke Kendali Sodo mendirikan padepokan silat. Mendirikan padepokan di atas gunungnya itu yang jepit Rawono itu, karena jaga kan. Sementara Sugriwa kembali ke Gua Kiskendha dan menjadi raja, semuanya berbahagia. Wibisana diangkat menjadi raja Alengka. Saatnya nanti dia punya anak yang namanya Prabu Bisawarna, menjadi pengiring mantennya Arjuna dan Sembodra. Di cerita Partokromo ada lagi itu nanti keluar. Yang mana mirip sama Wibisana ya, bingung gua. Dan itu Wibisana kayak. Iya gitu, kayak karena nggak ada kostum lain. Iya, nggak ada bedanya gitu. Kostumnya Sebel nggak. saya. Males orang gambar lagi soalnya. Kan apa sih, karena Sarate Kudono Partokromo itu kan harus ada syarat yang kursi yang dulu didudukin sama Dampar Kencono yang punyanya Prabu Romo. Yang disimpan sama Bisawarna gitu kan. Terus direbut ke dua orang kan? Sama Burisrawa. Kan waktu itu kan yang rebutan Sembodra kan Permati sama Burisrawa. Burisrawa dibela sama Baladewa. Sak Kurawa-Kurawanya itu. Kan ngelamarnya bareng gitu. Arjuna ngelamar lewat Gatotkaca. Burisrawa ngelamar lewat Baladewa. Kan Burisrawa IP-ne Baladewa kan? Iya betul. Gitu. Dua-duanya ngelamar. Terus Kresnanya si Kresna nggak enak nolak kakaknya. Sementara Sembodra maunya sama Permati kan. Tapi enggak ada gini aja deh, dibikin sayembara aja. Sebuah sayembara yang Burisrawa tidak mungkin bisa menang. Akhirnya itu disediakan bebono macam-macam itu. Patahnya harus sepasang dewa suami istri, makanya Komajaya Komerate. Terus keretanya ditarik kebun Danu sing sikile pancal panggung kan gitu kan. Terus yang dikusiri sama siapa gitu loh. Terus punya damparnya Romo Wijaya yang sekarang dipakai oleh Prabu Bisawarna. Tapi Prabu Bisawarna pun kalau yang dalam Sanggit yang pernah aku lihat, dia tidak pernah pakai dampar itu. Jadi dia cuma koleksi. Cuma itu ada di Museum Alengka. Gitu. Cuma diamanatkan oleh bapaknya untuk menjaga. Gitu. Ya, sampai nanti ada yang mau pakai. Jadi dia memang menunggu momen itu dan tidak pernah pakai dampar itu. Disimpan di brankas lah ya. Betul. Dengan brankas nomor pin. Gitu. Ya gitu. Dekat Museum Louvre itu. Benar. Mungkin dia mirip gitu loh. Kerja di kantor pos kali ya. Buat itu kan surat. Oh iya. Tak kira tukang dilatih. Kenapa kantor dilatih bangko. Kayak kantor pos. Oh iya benar. Pakai deposit box. Simpan sini dulu. Ya gitu. Jadi PO box. Menariknya itu berbeda. Kalau di India kemudian punya anak kembar. Cowok itu ya. Lawa sama Kusya sama Lawa dan Kusya itu. Dan di situ Sinta diusir lagi. Makanya nggak tahu aku ceritanya persisnya gimana. Sinta diusir lagi, Lawa dan Kusya kemudian menceritakan kepedihan ibunya itu ke guru mereka yang namanya Resi Valmiki.
Jadilah kisah Ramayana itu. Jadi mundur gitu ya. Akhirnya awal mulanya gitu terus si Walmiki nulis terus Nah, ngomong terus apa. Walmiki bercerita Sastro Jendro, jadi kita ngulang lagi dong. Iya. Balik maneh. Gitu. Tapi di Jawa ada nggak itu? Lawakusya itu wayangnya ada, tapi ceritanya aku nggak pernah denger. Wayang di Jawa, Wayang di Jawa itu ada. ceritanya ada, dan ada ceritanya bahwa Romo sama Sinto punya anak kembar namanya Lowo sama Kusya. Kusya apa Kuso gitu loh. Lowo Kuso gitu. Dan wayangnya ada, wayang kulitnya ada. Cuman nggak ada lakonnya. Lakon Lowo Kuso itu kok aku nggak pernah denger. Langsung metui Lawa dan Kusya. Ada wayangnya, Mbak? Ada. Ada wayangnya. Gambarnya. Nah itu Oh iya. Oh, baik. Mudah-mudahan semua. Ada. nggak ada. Ya. Tapi mungkin kayak Prabu Mirip-mirip. Gendroyono gitu loh, ada wayangnya, ada Mirip-mirip Romo ceritanya, ya? tapi nggak pernah diceritain. Iya. Kan pasca Parikesit itu kan sebetulnya masih panjang lagi kan. Iya. Ya. Tapi kan nongol-nongol udah di Angling Darmo kan Iya, cerita di iya, wayang iya. Madya itu. Terus Tapi yang apa? tengah-tengah itu kan jarang banget diceritain. Gitu. Nah, akhirnya kalau aku sih melihat apa namanya begitu banyak varian-variannya itu sebetulnya. Tapi yang menarik itu kalau buat aku sanggitnya Ramayana itu sebetulnya lebih linear ya. Nggak pencabangannya itu nggak Iya, nggak terlalu banyak. Sebetulnya Urut banget bisa gitu diurutin loh. gitu loh dari Sastro Jendro sampai Romo. Itu tuh paling spin off sebentar di Cupu Manik, balik lagi ketemu lagi di tengah gitu Iya. loh. Dan akhirnya toh Rahwononya yang mati gitu loh. Iya. Dan kalau aku pikir peristiwa besarnya itu kok justru di Rahwono matinya ya, karena Romo sama Sinto pun berakhir nggak enak. Biasa aja. Biasa gitu. aja. Gongnya pas Rahwono mati. Gongnya pas Rahwono mati. Setelah itu anti klimaks Anti ya. klimaks, Iya. betul, betul. Itu kemenangan kebaikan atas kejahatan mungkin seperti itu. Cuman ya, itu gitu loh perlambangannya. artinya. Jadi yang dikejar mati itu habis itu ya di Rahwono itu. Dan Rahwono pun tidak mati kan sebetulnya kan. Dia terperangkap aja di situ karena kan Iya. akhirnya dia jadi Prabu apa sih? Doso Wilukromo yang di zaman di Mahabharata kan nongol-nongol juga dia. Meskipun tidak punya kesaktian yang sama karena itu sebetulnya cuman roh kan. Ya. Gitu. Ya, kekuatan jahatnya aja. Kekuatan jahatnya ada dan tetap ngejar-ngejar Sembodro kan. Oh iya. Mungkin itu yang dinamakan cinta abadi itu ya. Dibawa Iya, sampai mati. Sampai Gitu. Jadi dan apa namanya? Kalau akhirnya Trijoto itu terus kemudian kawin dengan Jembawan dan punya anak Jembawati yang menjadi istrinya Kresna. Jadi pada saat hiruk pikuk Ramayana ini sebenarnya di seberang sana Mahabharata sudah mulai. Sudah mulai. Oh iya. Sudah non jauh kan Prabu Sentanu dulu. Dari Prabu Ketemu Sentanu. Dewi Gonggo. Nah itu. Atau mungkin dari Baroto, mungkin Sawitri. Iya barengan mungkin. Prabu Baroto sama Sawitri kan ada juga tuh kisah awalnya tuh yang punya anak Iya. yang akhirnya menurunkan Wongso Baroto itu kan, Wangsa Barata. Mungkin itu sudah mulai sebetulnya. Iya. menurut saya sih begitu karena kemudian kan loncarnya titisan Wisnu itu kan juga Iya. Berarti kan Di Romo peristiwa- jadi Ayodhya kemudian menyerahkan itu ke Kresna dan itu kan Romo Nitis. Terus Wahyu Makutha Romo segala macam itu kan nggak jauh nggak sesuatu. jauh. Ya dalam kurun waktu Iya, beda udah- generasi sudah aja. mulai berarti Udah memang mulai. karena kan dari Sentanu sampai Pandowo kan jauh kan generasinya. Ya betul. Paralel sebetulnya itu. Heeh. Sama. Cuman kalau di India dua cerita yang berbeda. Iya. Kalau di kita nyambung jadi satu. Di India itu ini beda, terus nanti jadi Anoman itu jadi dewa di Mahabharata. Karena- Ya. dewa Anoman. Nah, karena ada kuilnya kan juga kan. Kuil kera kan di India ada. Tapi Iya. kalau di Jawa kan Anoman tetap eksis. Betul. Dewa Ruci ada, dia apa ada kan. Mungkin Kuil Bowo ya berarti. ya. Kuil kuil Bowo, Anoman. Oh iya. Trikbowo. Jadi sekian cerita dongeng Ramayana cinta ini. Asik. Yes, kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Kok gue jadi gitu sih? Yes. Nutupnya nggak esek. Mau apa? Ya mau apa? Bentuknya mau gimana? Salto apa gimana? Sampai jumpa kawan-kawan. Bye bye.
Udah kayak unyil.